Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dengan NIM 666-12165. Perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Shalom Rahel, ada Gazela, dan ada Audi Vitaria. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 4 akan mereview terkait KPP Pratama tentang mutu dan pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama kepada masyarakat luas. Sistem offline yaitu dengan membayar di kantor pajak. Yang pertama adalah kunjungi kantor pajak terdekat dengan membawa surat setoran pajak atau SPP yang sudah diisi lengkap, kemudian serahkan SPP kepada petugas dan lakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan, ataupun membayar melalui pos. Jadi melalui pos itu bisa mengirimkan surat setoran pajak atau SPP yang sudah diisi lengkap melalui pos ke alamat kantor pajak yang tertera di SPP, dan kemudian sertakan bukti pembayaran pos dan catat nomor resi pengirimnya. Kini kita saksikan pemirsa, seorang wanita sedang bersiap-siap untuk pergi. Mau kemana ya dia? Mau lapor SPT tahunan ke kantor pajak. Loh, kan sekarang bisa via online. Oh gitu. Dan langkah-langkahnya adalah menggunakan e-billing pajak. Yang pertama masuk ke djponline.pajak.go.id, kemudian login dengan NPWP, password, dan kode keamanan. Kemudian pilih menu e-billing system dan isi form surat setoran elektronik atau SSE. Kemudian isi informasi seperti jenis pajak, masa pajak, dan jumlah setoran. Kemudian simpan dan dapatkan kode e-billing. Untuk yang kedua adalah menggunakan aplikasi penyedia jasa pajak. Yang pertama dengan pilih aplikasi penyedia jasa pajak terpercaya seperti Klik Pajak, Online Pajak, dan atau Mitra Pajakku. Kemudian yang kedua yaitu buat akun dan login. Dilanjutkan dengan ikuti petunjuk untuk membuat surat setoran pajak atau SPP dan dapatkan kode billing. Kemudian lakukan pembayaran. Nah, pembayarannya ini bisa menggunakan bank, yaitu dengan kunjungi bank terdekat dengan membawa kode billing, kemudian informasikan kepada teller bahwa Anda ingin melakukan pembayaran pajak dan sebutkan kode billing tersebut, dan kemudian lakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan. Nah, kalau menggunakan mesin ATM, maka masukkan kartu ATM ke mesin ATM, kemudian pilih pembayaran dan pilih pajak, kemudian dilanjutkan dengan masukkan kode billing dan ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pembayaran. Bisa pula menggunakan internet banking, yaitu dengan login ke internet banking, kemudian pilih menu pembayaran, pilih pajak, masukkan kode billing dan ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pembayaran. Ada juga dari aplikasi ketika dari tidak sendiri ya, mereka Punya NPWP nggak? Ya. Terus Bapak pernah nggak sih melaporkan SPT PPH Tahunan, SPT tahunan pernah. Tidak ada. Itu SPT tahunan apa? Ya pribadi Iya. Terus bagaimana sih Pak cara Bapak lapornya di kantor ini atau secara online atau bagaimana? Kalau kita cara online masuk ke akun DJP, kita masukin laporan FIR, nomor FIR-nya itu kita masukkan santinya. Nanti setelah Menggunakan akun untuk e-filing itu ya Pak? ya billing ya. Berdasarkan wawancara langsung dengan wajib pajak, seperti yang kita tahu bahwa KPP Pratama telah menyediakan beberapa opsi untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan untuk bayar pajak kepada wajib pajak, di mana wajib pajak ini dapat melakukan dua opsi. Yang pertama adalah opsi datang langsung ke kantor, yang memungkinkan untuk wajib pajak membayarkan langsung di kantor dan berinteraksi langsung kepada petugas pajak untuk diberi tahu tata cara atau langsung mendapatkan bukti pembayaran pajak dengan kwitansi secara langsung. Lalu yang kedua adalah Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama telah menyediakan fasilitas pembayaran pajak secara online, yaitu melalui e-filing, seperti wajib pajak yang saya wawancarai, di mana beliau merasakan kemudahan dalam membayarkan SPT pajaknya setiap tahun, yaitu dengan e-filing, yang dimana dapat dilakukan di mana saja yang hanya membutuhkan internet, di mana e-filing ini juga sangat mempermudah wajib pajak dalam memeriksa dokumen-dokumen terkait pembayaran pajaknya selama beberapa tahun terakhir.
berdasarkan hal tersebut, dengan menyediakan kedua opsi ini, pemerintah oleh Direktorat Jenderal Pajak memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak untuk memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, kantor pelayanan pajak Pratama harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal perpajakan. Tugas dari kantor pelayanan pajak Pratama yaitu mengumpulkan, mengelola, dan memberikan informasi serta panduan kepada para wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan juga pemeriksaan pajak. KPP Pratama ini juga memiliki beragam fasilitas yang dapat menunjang pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin membayar pajak. Fasilitas yang dimiliki yaitu parkiran yang luas, parkir khusus difabel dan perempuan, ruang TPT, ruang helpdesk, ruang closing, layanan mandiri, kotak saran, ruang laktasi, charger corner, mesin antrian, dan toilet. Selain itu, KPP Pratama ini juga memiliki beragam fasilitas yang menunjang lainnya, seperti ruang rapat, ruang sekretariat, ruang dokter, aula, kafe dan kedai suara, lemari gratifikasi, dan juga masjid. Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tia selaku wajib pajak yang mengunjungi KPP Pratama di Kota Serang, beliau menyatakan bahwa pelayanan yang ada sudah cukup mudah dilakukan dan para pegawai sudah cukup baik serta ramah dalam memberikan pelayanan maupun membantu apabila terdapat kendala atau pertanyaan. Menurut Ibu Hoirunisa, pelayanan yang didapatkan dari kantor pelayanan pajak cukup memuaskan dan mudah. Pelayanan yang diberikan oleh para pekerja kantor pelayanan pajak ini dikatakan ramah dan cukup membantu. Bahkan satpam yang menjaga pun sangat sigap dan juga ramah dalam menghadapi para pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audi Fitarianuzela dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Zainal Fitarianuzela dan Gasel Asterina Danawanti.